Hai, kembali bersama saya Kiri Putra. Kali ini kita bicara mengenai millennial leadership. Kenapa kita bahas tentang millennial leadership? Nah, menariknya apa? Kalau kita bicara millennials, artinya adalah bicara sekelompok genre ini ya, yang beda. Punya kultur yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya value yang berbeda, dan punya pemikiran yang banyak juga berbeda dengan yang mungkin generasi baby boomers, apalagi gitu, generasi X, generasi Y. Nah, kalau kita bicara perbedaan terus, kita nggak akan sampai di mana-mana. Karena banyak sekali rekan-rekan saya misalnya bilangnya kayak gini nih, aduh, susah banget ya ngomong sama anak millennials, susah banget ya nyuruh anak millennials, susah banget ya ngajak anak millennials kerja, susah banget ya untuk memotivasi anak millennials, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pertanyaan paling penting kan sekarang, gimana kita cari tahu caranya mengajak atau memimpin, katakanlah tim kita yang millennials ini untuk bisa ikut perform. Bukan selalu dengan cara yang kita ketahui, karena cara kita pasti beda. Nah, kalau kita bicara tentang millennial leadership, kepemimpinan di era millennial ini, di mana kita memimpin tim yang sepenuhnya atau sebagian besar itu anak millennials, maka kita perlu memperhatikan 4 faktor penting. Di mana kalau kita mengetahui 4 faktor penting ini, maka kita bisa mengajak mereka untuk, tanda petik, punya etos kerja yang luar biasa, untuk sama-sama bersama kita membangun sebuah, katakan, organisasi yang maju, atau kemudian bersama-sama dengan mereka satu tim membangun sebuah kerjasama yang saling menutupi, saling mendukung, mensupport. Nah, tapi apa 4 hal ini? Nomor 1 adalah pertumbuhan. Kalau kita bicara pertumbuhan, kita perlu menyiapkan kondisi bahwa tim kita ini, yang anak-anak teman-teman millennials ini, tahu di kepala mereka bahwa mereka bisa bertumbuh di organisasi kamu, di tempat kamu saat ini. Yang nomor 2 adalah kita bicara mengenai connection, hubungan adik-adik kita, anak-anak kita millennials ini, teman-teman kita yang millennials, mereka membutuhkan engagement antara mereka itu dengan baik. Jadi, kualitas koneksi, kualitas engagement, keterhubungan, ikatan di antara mereka itu perlu diciptakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita bicara yang ketiga adalah purpose, atau tujuan. Tujuan ini artinya apa? Artinya adalah bahwa sama-sama tahu target ke depannya apa, kenapa kita harus mencapai target tersebut, dan bagaimana kita akan mencapai target tersebut. Semuanya jelas. Ngerjain apa jelas, gimana caranya jelas, diskusi tentang tujuannya jelas. Kemudian yang keempat adalah coaching dari pimpinan, arahan, dukungan, ya, support. Yang tadi, kalau misalnya gimana caranya teman anak-anak millennials ini, tim teman yang millennials ini, yang bisa jadi mereka baru pertama kali kerja, bagaimana caranya mereka tahu tentang etos kerja, tentang bagaimana untuk mengembangkan diri mereka, bagaimana mereka untuk kemudian maju sebagai tim. Butuh arahan, bimbingan, support, dukungan dari atasan. Dalam bentuk apa? Coaching. Jadi, saya mengajak kamu untuk kita memahami bahwa di zaman ini, bahwa memimpin generasi millennials itu perlu skill-skill baru, perlu sebuah perubahan pola pikir, perlu sebuah pemahaman bahwa kita butuh juga untuk belajar sesuatu yang baru. Oke, sampai ketemu lagi di channel ini. Bersama saya, Kiri Putra.